Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang berisikan anggota, yaitu saya Saskia Tasnim Utami, Saudari Lora Deda Antikasari, Saudara Iqbal Riza Inderawan, Saudari Rena Oktavia, dan Saudari Fitri Azalia. Dalam upaya untuk menghadirkan perlindungan komprehensif bagi perempuan korban kekerasan dan korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual, maka Komnas Perempuan berinisiasi menyusun draft RUU tentang penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS yang disiapkan sejak tahun 2014. Apakah RUU PKS ini efektif jika disahkan atau malah sebaliknya? Saat ini sudah ada aspirasi dari pihak pro dan kontra. Mungkin dapat dimulai penyampaian aspirasinya dari pihak pro. Saudara Iqbal Rizani Indrawan, dan mungkin ada kasus yang dapat menjadikan contoh pertimbangan. Dipersilahkan untuk menyampaikan aspirasinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan pendapat saya terhadap RUU PKS, yaitu menurut saya, kenapa RUU PKS harus disahkan, yaitu karena terus meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Menurut data dari Komnas Perempuan, jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017 yaitu berjumlah 335.062 kasus. Penyelesaian kasus kekerasan seksual selama ini seringkali merugikan bagi korban perempuan. Contohnya yaitu kasus pelecehan seksual yang dialami Agni, nama samarannya, yaitu mahasiswi UGM saat dia sedang melaksanakan program kerja kuliah nyata atau KKN pada Juli 2017. Kasus ini pun dengan sedihnya berakhir dengan damai atau dengan cara kekeluargaan. Tidak adanya sistem pemidanaan dan penindakan terhadap beberapa jenis kekerasan seksual selama ini, tidak ada juga pengaturan 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual juga sama halnya dengan tidak adanya pemidanaan dan penindakan terhadap perilaku sehingga membuka ruang bagi pelaku untuk bisa bebas tanpa jeratan hukum. RUU PKS sendiri mengusulkan pengaturan tindakan yaitu berupa rehabilitasi khusus yang hanya diberikan bagi pelaku pelecehan seksual non-fisik dan pelaku yang berusia di bawah 14 tahun. Sekian pendapat dari saya. Baik, bisa dilanjutkan penyampaian aspirasinya dari Saudari Fitri Azalia. Waktunya dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena penjelasannya sudah dijelaskan oleh Saudara Iqbal, saya hanya ingin memberikan pertanyaan kepada pihak kontra berdasarkan kasus yang pernah terjadi antara Baik Nuril dan Muslim di SMAN 7 NTB. Baik Nuril merupakan seorang pegawai honorer di SMAN 7 NTB. Ia dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung dan divonis hukuman 6 bulan penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. MA memvonis Baik bersalah karena dianggap melanggar UU ITE, menyebarluaskan konten elektronik yang berisikan tindakan asusila. Konten elektronik tersebut berisikan rekaman percakapan telepon dari kepala sekolah SMAN 7 NTB yang bernama Muslim. Konten tersebut dianggap berisi muatan pornografi, padahal Baik menyimpan rekaman percakapan tersebut karena ia merasa telah mengalami pelecehan seksual dari Muslim. Pertanyaan saya adalah, kenapa Baik yang dinyatakan bersalah padahal Baik adalah korban dan Muslim adalah pelakunya, tapi kenapa Baik yang dinyatakan bersalah? Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Fitri Azalia. Selanjutnya bisa dilanjutkan dari pihak kontra dalam menyampaikan aspirasinya terhadap RUU PKS. Dipersilahkan waktunya kepada Saudari Rena Oktavia. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya paham maksud dari Saudara Iqbal dan Saudara Lia. Jika dilihat dari sudut pandang saya, seperti itu memang hanya hal positif.
aja jika RUU PKS disahkan. Tetapi saya melihat dari sudut pandang lain, mengapa RUU PKS belum harus disahkan. RUU PKS tak sesuai dengan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, pihak-pihak yang terkait harus melakukan advokasi, edukasi, menarasikan, dan membangun persepsi yang benar mengenai RUU PKS di masyarakat, bahwa RUU PKS bukan hanya permasalahan bagi perempuan saja, tapi juga kepentingan semua pihak baik laki-laki, anak-anak, maupun penyandang disabilitas. RUU PKS bukanlah satu-satunya solusi akhir untuk mengakhiri kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Kita jangan hanya memikirkan cara untuk menghapuskan, akan tetapi perlu ada upaya preventif untuk pencegahan dari hulu ke hilir. Dalam draft RUU PKS, masih terdapat kekurangan yang tidak berpihak pada kepentingan banyak masyarakat di Indonesia. Isu kekerasan seksual terhadap perempuan membentuk suatu sistem yang kompleks. Selain upaya penanganan dan perlindungan korban, upaya preventif juga harus dibentuk dengan baik, seperti pendidikan, reproduksi sejak dini bagi anak-anak, peningkatan keharmonisan keluarga, dan kemandirian ekonomi keluarga, dan lainnya. Itu menurut pendapat saya. Dan saya juga ingin bertanya kepada grup Pro, mengapa harus terburu-buru disahkan RUU PKS ini, sedangkan UU-nya sendiri pun belum terwujud dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih atas aspirasinya, Saudari Rena Octavia. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan aspirasi yang akan disampaikan dari pihak kontra juga, Saudari Lora Deda Antikasari. Waktunya dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Saskia. Saya akan memaparkan berdasarkan data yang telah saya temukan dapat dipastikan bahwa RUU PKS pembahasannya sangatlah sulit dan membebankan DPR. Juga, para DPR menganggap RUU PKS kurang penting dibandingkan dengan RUU lainnya yang harus segera disahkan. Banyaknya hambatan dan banyaknya bahasan juga menjadi kendala yang akan memakan waktu lama. Maka dari itu, lebih baik untuk mementingkan RUU lainnya yang lebih penting dibandingkan mengutamakan RUU PKS ini. Dan kedua, saya akan menjawab pertanyaan Saudari Fitri Azalia soal mengapa Baik Nuril menjadi bumerang di kasus tersebut yang seharusnya dianggap sebagai korban. Karena adanya pasal 7 ayat 1 jangto pasal 45 UU ITE, sehingga kepala sekolah tersebut mempunyai hak untuk tidak disebarluaskan rekaman percakapan tersebut tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak yang terkait. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, ya, terima kasih Saudari Lora Deda Antikasari waktunya. Selanjutnya akan ada respon dari Saudara Iqbal Rizendrawan. Waktunya dipersilakan. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Rena Octavia yang menurut saya, alasan penting kenapa RUU PKS harus segera disahkan. Yaitu yang pertama, angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat. Dan yang kedua, penyelesaian kasus kekerasan seksual selama ini seringkali merugikan bagi korban. Contohnya, kasus yang saya bahas sebelumnya tadi, yang dialami oleh Agni, yaitu mahasiswi UGM saat melaksanakan program KKN pada tahun 2017. Kasus ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Penyelesaian tersebut dilakukan karena proses untuk mendapat keadilan lewat jalur hukum cukup berat untuk dijalani. Dan dikarenakan undang-undang sebelumnya belum berjalan dengan baik, dengan adanya RUU PKS ini menjadi penyempurnaan undang-undang dan lebih baik lagi. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih atas diskusinya dan responnya. Baik, kesimpulan dalam diskusi ini masih banyak pertanyaan dari masyarakat, baik pro dan kontra. Dikarenakan tidak ada kejelasan dan kepastian dalam pengesahan RUU PKS, tidak ada salahnya dengan adanya evaluasi undang-undang jika dapat membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Ada baiknya rancangan undang-undang ini jika sudah sempurna
dalam pengesahan perlu adanya sosialisasi dengan masyarakat agar tidak munculnya kesalahpahaman. Terima kasih kepada para anggota. Sekian waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.